Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda melihat video ini. Pada video kali ini saya akan membahas atau sharing tentang WhatsApp marketing organik. Simak sampai akhir, terutama bagi Anda yang sedang atau berminat menjalankan bisnis online. Oke teman-teman semua, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mitra NASA maupun yang bukan mitra NASA atau belum menjadi mitra NASA, pada pagi hari ini syutingnya pagi hari ya teman-teman, saya akan membagikan atau sharing pengalaman tentang bagaimana menjadikan WhatsApp menjadi sebuah kanal marketing yang powerful. Jadi kita tahu semua bahwa setiap WhatsApp, setiap handphone yang ada ya, hampir semua handphone yang ada itu memiliki aplikasi WhatsApp ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan WhatsApp sebagai kanal marketing untuk membantu meningkatkan sales atau penjualan produk atau menambahkan mitra atau reseller kita, sungguh itu sesuatu yang sangat sia-sia. Oleh karena itu video ini akan saya share bagaimana menggunakan atau mengoptimalkan WhatsApp untuk meledakkan omset penjualan Anda ataupun untuk merekrut mitra-mitra baru atau reseller baru secara online, baik bagi Anda yang sekarang menggeluti bisnis NASA maupun bagi Anda yang menggeluti bisnis-bisnis online lainnya ya. Jadi cara yang kita gunakan adalah menggunakan cara WhatsApp marketing organik. Nah, WhatsApp marketing organik itu sendiri nanti akan saya jelaskan dengan slide ya. Itu terdiri dari dua metode ya teman-teman semua. Jadi kita buka saja slide-nya. Nah, WhatsApp marketing organik membuat WhatsApp menjadi kanal marketing yang powerful atau yang sangat dahsyat ya. Nah, teman-teman di sini tentunya mau dan ingin agar WhatsApp ini menjadi alat yang bagus untuk perkembangan bisnis teman-teman. Makanya simak baik-baik, jangan ada yang skip-skip. Oh ya, sebelum lebih jauh lagi, bagi teman-teman di sini yang baru saja membuka channel ini, silahkan subscribe ya. Silahkan tombolnya ada di bawah, padamkan tombol merahnya. Channel ini lebih banyak berisi tentang bagaimana cara jualan online, tips dan trik, dan terutama tentang bisnis NASA gitu ya. Jadi yang tertarik dengan jualan online dan jualan produk-produk herbal organik bisa subscribe channel ini ya. Nanti kita akan sharing-sharing terus videonya sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bagikan. Oke, kita balik lagi ke tema video ini adalah WhatsApp marketing organik, membuat WhatsApp menjadi kanal marketing yang powerful ya. Nah, ada dua tipe seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Ada dua tipe pemasaran dalam WhatsApp marketing organik ya. Dalam WhatsApp marketing organik yang pertama adalah marketing secara agresif ya, marketing secara agresif. Ibarat kita di dunia offline itu kita menjual langsung door to door, langsung menuju pintu rumah konsumen kita. Nah, di dunia WhatsApp juga ada namanya WhatsApp marketing organik agresif. Jadi langsung ini berupa hard selling ya, langsung menjual ke titik sasaran calon-calon konsumen kita ya.
Nah, kalau di dunia offline itu kita door to door, kalau di dunia WhatsApp atau online itu akun to akun, langsung masuk. Nah, tentunya nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya kaidah-kaidah yang harus digunakan oleh teman-teman dalam melakukan yang namanya WhatsApp marketing organik yang agresif. Nah, yang kedua yang perlu Anda tahu adalah WhatsApp marketing organik itu yang pasif sifatnya. Nah, ini tidak langsung menyerang ya. Ibarat kalau di dunia offline itu kita buka toko, mendisplay produk dan menanti orang datang ya, menunggu orang datang melihat etalase produk kita. Nah, ini bisa saja kita sebut dengan soft selling, menjual secara tidak langsung ya, secara halus gitu. Nah, dua metode ini akan kita gunakan dalam membuat WhatsApp menjadi alat yang powerful untuk meningkatkan sales kita atau penjualan, atau mendapatkan prospek baru dari online gitu ya. Oke, selanjutnya dalam WhatsApp marketing agresif kita menggunakan pesan siaran atau broadcast message ya. Untuk menggunakan metode agresif kita itu menggunakan broadcast message atau pesan siaran. Nah, pesan siaran itu dibagi menjadi dua ya. Jadi broadcast message itu atau mengirimkan pesan ke banyak nomor kontak itu dibagi dua. Yang pertama itu broadcast message untuk orang-orang yang kita nge-save nomornya dan mereka juga nge-save nomor kita. Itu teman-teman tinggal buka WhatsApp-nya, nanti di pojok kanan atas itu ada titik 3, nanti di situ dibuka lalu ke pesan siaran atau broadcast message. Nah, Anda bisa mengirimkan pesan ke maksimal ya 250 kontak dalam sekali klik, yang nanti bentuknya adalah chat pribadi. Jadi nanti hasilnya adalah chat pribadi. Jadi bukan grup ya. Itu kita membuat grup pesan siaran itu hanya di HP kita. Di HP penerima pesan mereka itu menerimanya itu secara chat pribadi. Kalaupun mereka membalas itu nanti bentuknya pun masuk chat pribadi kita. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman tinggal praktekkan saja, itu mudah. Nah, catatannya untuk ini adalah kita harus nge-save nomor mereka dan mereka harus nge-save nomor kita, maka baru bisa tersampai pesannya. Kalau nomor-nomor baru yang kita udah nge-save nomor mereka tapi mereka belum nge-save nomor kita, yaitu cara ini tidak bisa dilakukan. Nah, kalau bagaimana dengan nomor-nomor yang baru yang kita save? Caranya yaitu dengan memforward pesan kita itu sekali forward itu 5 kontak. Nah, ini tentunya butuh usaha yang lebih giat, lebih tekun, lebih bekerja keras lagi untuk melakukan broadcast message ya. Jadi memang yang paling baik tentunya mereka calon-calon pasar kita, atau target pasar kita adalah orang-orang yang memang kita nge-save nomornya dan mereka juga nge-save nomor kita. Tentunya ada usaha yang lebih agar mereka mau nge-save nomor kita ya, mau menyimpan nomor kita di phonebook mereka ya. Nah, Anda bisa lakukan pendekatan dan sebagainya agar bisa saling menyimpan nomornya. Nah, kaidahnya sekarang ya, kaidah broadcast message gitu ya. Yang pertama itu adalah lakukan broadcast message itu seminggu sekali, maksimal seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali itu untuk bagi marketer atau sales atau teman-teman yang sedang merintis ya dunia online. Mungkin target pasar Anda belum tahu produk Anda atau belum tahu Anda itu siapa, maka saran saya itu 2 kali dalam seminggu, tapi maksimal ya. Nah, yang kalau sudah mulai dikenal pasar Anda itu seminggu sekali saja, nggak perlu banyak-banyak. Karena apa? Karena seperti halnya kita secara psikologis menerima sales door to door dari pintu ke pintu itu, kalau kita tiap hari nerima sales masuk ke rumah kita atau ngetuk pintu kita, itu apa rasanya? Pasti
tidak nyaman. Nah, pasti suatu saat tidak dibukakan pintu kan. Sama kalau kita sering sekali broadcast message ke orang phonebook kita, maka kita bisa saja diblokir karena dia merasa terganggu dan tidak nyaman. Makanya maksimal 2 kali dalam seminggu. Kalau sudah dikenal cukup 1 minggu sekali saja, nggak perlu banyak-banyak. Itu kaidah pertamanya. Nah, kaidah yang kedua adalah kirim pesan broadcast message itu dalam prime time ya, waktu-waktu yang orang sering buka WhatsApp. Kapan saja waktu orang sering buka WhatsApp ya. Menurut pengalaman saya, orang sering buka WhatsApp, dan ini juga bisa dibuktikan dengan survei ya. Buka saja survei di Google, kunjungan WhatsApp paling tinggi itu di jam-jam berapa gitu ya. Nah, itu di jam pagi, siang, dan malam ya. Paginya itu jam 6 sampai jam 8. Biasanya orang mau berangkat kerja atau orang sudah sampai tempat kerja, dia buka-buka WhatsApp sebelum pekerjaan dia mulai. Terus jam siang itu jam 12 sampai jam 1, dimana orang istirahat kerja, makan siang, dia sambil buka WhatsApp gitu ya, atau buka-buka HP gitu ya. Dan malam itu menjelang tidur, itu biasanya setelah jam 7 atau jam 8, itu biasanya juga sudah santai dan mereka banyak membuka HP. Maka kalau Anda ingin melakukan broadcast message, mengirim pesan iklan-iklan Anda, itu kirimkan pada saat prime time tersebut ya. Prime time dimana kunjungan orang terhadap WhatsApp itu sedang tinggi-tingginya. Nah, kemudian itu kaidahnya. Kemudian apa yang dikirimkan dalam broadcast message tersebut ya, atau kontennya apa? Kontennya yang pertama adalah artikel copywriting ya. Artikel copywriting. Nah, kalau teman-teman kepengen pintar menulis copywriting, nanti saya akan share ebook dari Dewa Eka Prayoga. Nanti bisa cek di kolom deskripsi ya. Nanti Anda bisa download ya. Saya akan kirimkan link downloadnya, cantumkan link downloadnya di kolom deskripsi. Kolom deskripsi itu apa, Pak? Kolom deskripsi itu ada apabila Anda ngeklik judul video dari video ini ya. Judul videonya diklik, nanti akan ada kolom deskripsi. Di situ akan saya kasih link download ebook Mahir Copywriting dari Dewa Eka Prayoga. Jadi balik lagi ke WhatsApp marketing organik organik yang agresif ya sifatnya. Kontennya yang pertama adalah artikel copywriting ya. Jadi Anda harus belajar menulis iklan yang baik sehingga menimbulkan rasa penasaran. Nah, tentunya saran saya menulis artikel copywriting itu jangan terlalu detail, karena kalau terlalu detail nanti tidak ada respon pertanyaan ya. Jadi ambil kisi-kisinya lengkap tapi tidak terlalu detail ya. Ambil kisi-kisinya buat mereka penasaran dengan produk kita atau bisnis kita kalau memang kitanya lagi nyari mitra, sehingga mereka akan japri kalau memang tertarik. Japri itu jalur pribadi atau chat pribadi ke kita ya, menanyakan produk atau menanyakan bisnis yang sedang kita tawarkan. Oke ya, seperti itu. Jadi artikel copywritingnya tulis sebaik mungkin untuk melakukan broadcast message. Nah, yang kedua kontennya adalah image ya. Jadi selain artikelnya, kita juga seharusnya mengirimkan image ya, atau gambar. Nah, saran saya adalah kirimkan 3 gambar dalam satu broadcast message ya. Yang pertama gambar tentang produknya, jadi gambar produknya. Dan yang paling baik adalah gambar produk yang memang ready di rumah ya, sudah disediakan di rumah, ada produknya, dan bisa mungkin Anda selfie dengan produk tersebut. Jadi Anda sebagai penjual memang membuktikan kepada calon customer bahwa Anda memang sedang memiliki stok produknya dengan memegang produk itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gambar endorse ya. Jadi mungkin ada seorang artis yang memegang produk itu atau orang yang dikenal secara publik,
bisa juga disertakan di situ sebagai endorse, sebagai penguat agar orang itu membeli karena memang produk ini sudah di endorse oleh seorang public figure ya, jika ada. Kalau tidak ada ya mungkin gambar produk tapi isinya manfaat atau mungkin cara pakai atau aplikasi bisa juga digunakan. Nah, yang ketiga adalah gambar testimoni ya. Gambar testimoni itu biasanya saya menggunakan screen capture dari pelanggan-pelanggan lama saya. Jadi pelanggan lama saya yang sudah pakai produk, saya chatting, saya mintai pendapatnya tentang produk saya. Lalu ketika mereka berpendapat, kita screenshot ya. Saya screenshot untuk dijadikan gambar testimoni. Nah, 3 konten ini, 3 image ini akan melengkapi artikel copywriting di atasnya. Jadi secara susunan dalam broadcast message itu adalah artikel copywriting, terus kemudian image pertama yaitu gambar produknya, lalu kemudian image yang kedua adalah gambar endorse-nya dari public figure, dan yang ketiga adalah gambar testimoni ya. Kenapa nggak 4? Karena kalau 4 nanti thumbnailnya jadi tidak menarik kalau di Japrian WhatsApp ya. Jadi teman-teman maksimal 3 ya, supaya berurutan nih, atas itu artikelnya, terus image atau gambar. Ya, 3 ini gambarnya, dan satu konten copywriting itu cukup untuk konten sebuah broadcast message-nya. Jadi kalau broadcast message tadi, kalau pesan siaran itu maksimal 250. Jadi kalau misalnya Anda punya kontak 1000, maka ada 4 broadcast message ya, 4 grup broadcast message atau pesan siaran. Selanjutnya, nah ini menurut pakar marketing dunia namanya Zig Ziglar ya. Anda bisa baca di layar ya. Beliau mengatakan bahwa orang akan terpengaruh membeli sebuah produk atau mengambil keputusan untuk bergabung dengan sebuah bisnis itu jika melihat iklan itu 9 kali. Jadi 9 kali mereka itu baru akan terpengaruh oleh iklan tersebut. Jadi 9 kali Anda bercerita bisnis yang sama, Anda bercerita produk yang sama, 9 kali mereka akan terpengaruh ya. Nah, oleh karena itu, jika pada saat broadcast pertama Anda lakukan itu belum ada yang respon, hanya di air, hanya dibaca, kadang-kadang hanya dikasih jempol, kadang-kadang ada yang sinis dan sebagainya, itu jangan galau, jangan terlalu dipikirkan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Semua orang melihat iklan itu tidak suka, karena mereka memang pada dasarnya sama seperti saya, sama seperti Anda, itu manusia itu tidak senang dijuali. Tapi ketika mereka melihat iklan kita itu 9 kali, maka mereka satu persatu akan memutuskan untuk bergabung menjadi reseller, bergabung dengan bisnis kita, atau membeli produk yang kita tawarkan. Nah, bagaimana caranya agar mereka melihat 9 kali? Apakah harus broadcast sampai 9 kali ke orang yang sama? Ya tentunya tidak dong, karena tadi kaidah broadcast message, kalau Anda lakukan sering-sering, maka Anda akan bisa diblokir sama orang itu. Nah, maka gunakanlah WhatsApp marketing organik yang pasif. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa WhatsApp marketing organik itu ada 2, yang agresif sama yang pasif. Nah, yang pasif itu menggunakan apa gitu ya. Jadi untuk mempengaruhi calon konsumen Anda atau calon member Anda atau calon reseller Anda atau prospek-prospek Anda, itu adalah mempengaruhi mereka itu dengan cara WhatsApp marketing organik yang sifatnya pasif. Nah, disinilah letaknya. WhatsApp marketing organik pasif itu menggunakan menu WhatsApp status. Saya kira teman-teman sudah sangat familiar ya dengan WhatsApp status ya. Gunakan, yang perlu Anda pahami nanti adalah bagaimana cara menggunakan WhatsApp status yang baik sehingga menimbulkan yang namanya atau menumbuhkan yang namanya closing yang bertubi-tubi. Nah, di sini ya sudah ada, bisa Anda baca ya,
kaidah menggunakan WhatsApp status atau aturan-aturan dalam menggunakan WhatsApp status sehingga menarik perhatian si calon-calon prospek kita ya. Yang pertama itu kaidahnya adalah upload status itu pada waktu prime time ya, waktu paling banyak orang buka WhatsApp. Waktu paling banyak orang buka WhatsApp, kan tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa orang paling sering buka WhatsApp itu jam 6 sampai jam 8, jam 12 sampai jam 1 siang, dan setelah jam 7 sampai jam 7 ke atas ya, jam 7, jam 8, jam 9. Nah, Anda tinggal upload status itu di waktu-waktu itu. Nah, itu rajin, harus konsisten setiap waktu prime time harus Anda mengupload status ya. Nah, kemudian sekali upload status itu maksimal 3 status ya. Nah, kenapa nggak banyak? Ya, Anda bukan public figure yang orang itu tidak kepo terhadap status Anda. Jadi cukup dengan 3. Nah, kontennya apa sekarang? 3 status yang maksimal ya. Kontennya apa yang sekarang? Yang pertama adalah iklan produk. Yang pertama iklan produk. Yang kedua iklan testimoni. Juga bisa endorse kalau misalnya. Jadi testimoni atau endorse. Terserah Anda milih yang mana. Dan yang ketiga itu status umum. Itu ya. Jadi sekali upload itu langsung 3 status sekaligus. Urutannya adalah pertama iklan produk, yang kedua iklan testimoni atau endorse, atau misalnya gambar produk yang ada manfaatnya. Yang ketiga adalah status umum, aktivitas Anda. Misalnya Anda sedang membuat video YouTube seperti ini, di foto kayak gitu ya, atau aktivitas Anda sedang mengisi seminar gitu ya, atau mengisi grup bimbingan, atau aktivitas Anda sedang iklan di Facebook, atau aktivitas Anda sedang makan di luar, foto makanan dan sebagainya. Jadi kenapa kok 3 dan kenapa urutannya harus begitu? Karena nanti 3 ini akan muncul di beranda statusnya WhatsApp teman Anda ya. Di sana yang terlihat adalah aktivitas Anda, bukan iklan produk Anda. Jadi mereka penasaran untuk ngeklik status Anda. Begitu klik, mereka yang pertama kali dilihat oleh mereka adalah gambar produk, lalu kemudian setelah itu baru testimoni atau endorse atau gambar manfaat produk, lalu baru status umum Anda. Jadi mereka itu melihat status umum itu di beranda WhatsApp status mereka, tertarik, klik. Yang dilihat pertama itu bukan status umumnya, tapi adalah iklan produk. Nah, kemudian Anda upload lagi iklan yang sama atau produk yang sama itu di prime time yang kedua. Jadi pagi, terus siang, terus malam, kayak gitu terus, diulang terus. Mereka akan melihat lagi. Jadi iklan Anda akan naik lagi, status WhatsApp Anda akan naik lagi. Lalu bikin malamnya lagi, status WhatsApp Anda juga akan naik lagi di beranda status WhatsApp mereka. Nah, itu konten WhatsApp statusnya ya. Jadi cara-cara beriklan atau cara-cara marketing di WhatsApp sudah saya paparkan tadi, adalah WhatsApp marketing organik yang sifatnya agresif dan WhatsApp marketing organik yang sifatnya pasif. Jika Anda bisa menggunakan 2 metode ini dengan baik, konsisten, rajin, tekun, pantang menyerah, tidak mudah baper. Kalau misalnya ada calon customer Anda yang kurang welcome misalnya, maka Anda bisa memperoleh penghasilan yang luar biasa dari cara Anda menggunakan WhatsApp sebagai kanal marketing yang powerful. Nah, itu saja video dari saya hari ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan tips-tips bisnis online dan offline. Atau Anda bisa lihat melihat video-video di channel ini sebelumnya yang berisi tentang WhatsApp, berisi tentang tips-tips marketing ya, baik online maupun offline,
baik produk NASA maupun produk di luar NASA gitu. Maaf belibet ya. Nah, yang perlu Anda ingat sebelum saya akhiri video ini adalah modal utama dari sebuah WhatsApp marketing yaitu database nomor WhatsApp. Nah, bagaimana cara menambahkan database nomor WhatsApp? Nanti saya share link video di atas ini ya. Bagaimana cara mengumpulkan database nomor WhatsApp yang aktif untuk dijadikan target calon konsumen Anda. Oke, jangan lupa like apabila Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka juga boleh, komen jangan lupa, bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa saya jawab, kemudian jangan lupa share kepada jaringan Anda, kepada downline Anda, kepada mitra-mitra Anda yang memang butuh dengan informasi semacam ini, dan juga share ke sosial media kalian agar saya agar saya semakin semangat membuat video dan konten-konten yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia, makmur raya, berkeadilan. Thank you.